Saat ini saya akan mereview jurnal Seminar Nasional EduSaintek FMIPA Unismus yang berjudul Pemodelan Matematika tentang penyebaran nitrogen dioksida akibat proses industri sebuah pabrik oleh Bintiko Rama dan Lidi Wilaha. Jurnal ini diambil dari Jurnal Seminar Nasional EduSaintek FMIPA Unismus, volume dan halaman strip dan 1-12, ISBN 2685-5852, tahun 2019, penulis Bintiko Rama dan Lidi Wilaha, reviewer Sevram Kaulusan, saya sendiri, dengan NIM 181011030007, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui konstruksi Gaussian plume model serta simulasi model penyebaran nitrogen dioksida atau NO2 yang berasal dari cerobong asap berdasarkan Gaussian plume model. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai nitrogen dioksida dan Gaussian plume model. Nitrogen dioksida atau NO2 adalah kelompok gas nitrogen di atmosfer yang terdiri dari nitrogen monooksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Kedua gas tersebut paling banyak diketahui sebagai bahan pencemar udara. Sedangkan Gaussian plume model merupakan formulasi matematika untuk menghitung simulasi pola sebaran polutan di udara karena turbulensi, difusi, dan adveksi yang diakibatkan oleh angin. Selanjutnya, subjek penelitian dari jurnal ini. Nah, di sini terdapat dua subjek penelitian. Yang pertama, PT PG Krebet Baru 2 Kabupaten Malang, dan yang kedua, Unit Pelayanan Teknis atau UPT BMKG Jawa Timur Cabang Malang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan emisi nitrogen dioksida atau NO2 yang berhasil diambil dari PT PG Krebet Baru 2 Kabupaten Malang yang berupa data jumlah cerobong sumber emisi nitrogen dioksida atau NO2, data kecepatan gas pada saat keluar dari cerobong asap, data tinggi cerobong emisi nitrogen dioksida atau NO2, data diameter dalam cerobong asap, data suhu emisi rata-rata cerobong asap, dan data emisi pencemaran rata-rata per bulan. Peneliti juga mengumpulkan data yang berkaitan dengan faktor meteorologi dari Unit Pelayanan Teknis atau UPT BMKG Jawa Timur Cabang Malang yang berupa data kecepatan angin rata-rata per bulan, data arah angin terbanyak per bulan, data suhu udara rata-rata per bulan, data insolasi rata-rata per bulan, data tekanan atmosfer rata-rata per bulan. Nah, untuk analisis data mencakup dua tahap, yakni yang pertama konstruksi Gaussian plume model sebagai solusi untuk persamaan difusi adveksi, yang kedua analisis penyebaran nitrogen dioksida atau NO2 dengan langkah-langkah. Yang pertama pendiskritan wilayah, yang kedua perancangan program dengan menggunakan MATLAB untuk mensimulasikan model penyebaran nitrogen dioksida atau NO2. Yang ketiga, simulasi model penyebaran gas nitrogen dioksida atau NO2 di sekitar PT PG Krebet Baru 2 dengan menggunakan Gaussian plume model, dan yang terakhir pengambilan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Sehingga untuk hasil penelitiannya, yang pertama, data yang diuji cobakan pada simulasi penyebaran nitrogen dioksida yang berasal dari cerobong asap PT PG Krebet 2 dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyebaran polutan cenderung tidak merata di udara. Hal ini dikarenakan tipe kestabilan atmosfer yang cenderung labil. Pada siang hari, kestabilan atmosfer cenderung tidak stabil. Hal ini dikarenakan insolasi matahari sangat kuat. Jika insolasi matahari kuat, semakin lambat kecepatan angin, maka kriteria kestabilan atmosfer tidak stabil. Yang kedua, menurut hasil dari 6 simulasi, konsentrasi maksimal nitrogen dioksida atau NO2 masih di bawah batas maksimal standar baku mutu udara ambien, yaitu 0,8 mg per normal meter kubik, sehingga pencemaran NO2 yang berasal dari CCJT masih dalam tahap aman. Yang ketiga,
terbukti bahwa Gaussian Flow Model merupakan salah satu model yang bisa digunakan dalam memperkirakan konsentrasi polutan. Dan yang terakhir, diperoleh bahwa pola penyebaran nitrogen dioksida yang diteliti mulai dari bulan Januari 2019 sampai Juni 2019 rata-rata tidak stabil. Hal ini dikarenakan kriteria kestabilan rata-rata cenderung masih labil pada setiap bulannya, sehingga menimbulkan dampak penyebaran konsentrasi tidak merata. Dari data konsentrasi maksimal dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsentrasi masih di bawah batas maksimal standar baku mutu udara ambien, yaitu 0,8 mg per normal meter kubik. Dan untuk bagian terakhir, kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini. Untuk kekuatan dari jurnal ini, analisis data yang didapatkan di lapangan dirancang model matematikanya lewat Gaussian Flow Model sehingga diperoleh simulasi pergerakan penyebaran nitrogen dioksida atau NO2. Dan untuk kelemahannya, peneliti hanya mengambil data untuk 6 bulan saja dari 1 tahun untuk diteliti dan dirancang ke dalam simulasi sehingga pola penyebaran nitrogen dioksida yang diketahui hanya Januari sampai Juni, selebihnya tidak. Dan sekian hasil review saya mengenai Jurnal Seminar Nasional EduScientech FMIPA Unismus dengan judul Pemodelan Matematika tentang Penyebaran Nitrogen Dioksida atau NO2 akibat proses industri sebuah pabrik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata dan terima kasih.